قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي ونحيبي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam salah satu pintu surga. Orang tua yang dimaksud adalah bapak atau ibu yang menjadikan kita sebab terlahir ke dunia ini. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yadkhul bihil jannah. Sungguh merugi dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Artinya, jika seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup ataupun salah satunya tapi tidak menjadikan sebab dia untuk dimasukkan ke dalam surga, tidak berbakti kepada keduanya ataupun salah satunya, maka sungguh orang ini telah menyia-nyiakan satu kesempatan yang luar biasa besar, satu kesempatan emas di dalam hidupnya. Karena orang tua menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga berkah dari bakti kita kepada keduanya. Memang benar Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Beliau tidak mendapatkan ayahandanya dan beliau hanya mendapatkan ibundanya ketika beliau dalam keadaan masih kecil. Tapi beliaulah yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk menyembah hanya kepadanya dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bakti kita kepada kedua orang tua adalah satu hal yang penting. Karena pentingnya kemudian Allah Ta'ala mendahulunya dengan perintah iman kepadanya, menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah menceritakan tentang Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, Allah Ta'ala berfirman tentang Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk. Dan Luqman berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Dan Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang mengandung dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian menyapih dalam waktu 2 tahun, dan bersyukurlah kepada Allah serta bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah SAW adalah orang yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW
mendapatkan ibundanya ketika beliau masih kecil. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berbakti kepada seorang ibu. Di dalam sebuah hadis, beliau memohon kepada Allah Ta'ala, Sa'altu Rabbi an azura ummi fa'adhina li, wasta'dhantuhu an astaghfira laha falam ya'dhan li. Aku memohon kepada Allah untuk menziarahi makam ibundaku. Allah mengizinkanku. Aku mohon kepada Allah izin untuk meminta ampunan kepada Allah untuk ibundaku. Tapi Allah tidak mengizinkanku. Para ulama mengatakan, sekedar permohonan Rasulullah SAW agar beliau diberikan izin untuk memintakan ampun bagi ibundanya, maka itu menunjukkan bahwa ibundanya adalah seorang perempuan mukminah, seorang perempuan yang beriman kepada Allah. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memohon izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi seorang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak diberikan izin oleh Allah untuk memohon ampun bagi ibundanya? Maka jawabnya bahwa Rasulullah SAW adalah uswah bagi para sahabatnya. Beliau adalah contoh teladan bagi para sahabatnya. Dan kebanyakan di antara orang tua sahabat-sahabat Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Khawatir mereka kemudian meniru Rasulullah SAW, memohonkan ampun untuk orang tua mereka yang telah meninggal dunia dan tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak mengizinkan Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk ibundanya. Rasulullah SAW pernah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang perempuan yang para ulama masih berbeda pendapat apakah dia telah masuk Islam ataupun tidak. Tapi Rasulullah SAW sering mengirim hadiah bagi Thuwaibah dari Madinah ke Mekkah. Hadiah tersebut dikirim oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW begitu baik kepada orang yang telah menyusuinya, bagaimana seandainya ibunda Rasulullah masih hidup? Bagaimana baktinya Rasulullah kepada ibundanya? Kita pun juga mengenal seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman, seorang budak dari ayahanda Rasulullah SAW yang kemudian diwarisi oleh Rasulullah dan dimerdekakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah. Seorang perempuan yang masuk Islam mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dari kecil sampai kemudian menjadi nabi, menjadi pemimpin. Beliau adalah perempuan yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hadhihi baqiyatu ahli. Beliaulah yang tersisa dari keluargaku. Hadhihi ummah, inilah ibundaku. Hadhihi ummi ba'da ummi, inilah ibuku setelah ibundaku yang sesungguhnya. Begitu hormatnya Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Anas datang bersama Rasulullah ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman telah menyiapkan minuman bagi Rasulullah, tapi Rasulullah ketika itu tidak mau minum. Sahabat Anas mengatakan mungkin Rasulullah sedang puasa atau memang Rasulullah tidak mau minum. Tapi Ummu Aiman karena saking sayangnya kepada Rasulullah sampai kemudian suaranya diucapkan dengan keras, minumlah,
minumlah. Layaknya seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Bukan karena ingin membentak Rasulullah, bukan karena ingin lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah, bukan karena sombong di depan Rasulullah, tapi karena saking sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepadanya, dan Rasulullah pun juga sangat menghormati Ummu Aiman. Kita pun tahu bahwa ada seorang perempuan yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad yang juga menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menghormatinya. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengannya di daerah bernama Hudaybiyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bila lepaskan serbannya, beliau persilahkan perempuan tersebut untuk duduk di atas serbannya. Para sahabat yang melihatnya bergumam di antara mereka. Ada yang bertanya satu dengan yang lainnya, siapakah perempuan itu yang dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata sahabat yang mengetahui hal tersebut? Dialah ibunya Halimah As-Sa'diyah. Dan seorang perempuan yang bernama Fatimah Al-Hashimiyah, istri dari Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diasuh oleh Abu Talib dan juga ketika itu dirawat oleh istri dari Abu Talib, Fatimah Al-Hashimiyah. Masuk Islam dan kemudian baik Islamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Ketika mendengar berita bahwa Fatimah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Abu Talib dan berdiri di depan jasadnya Fatimah. Seraya beliau mengatakan, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah, wahai ibundaku. Engkau adalah ibuku setelah ibuku. Engkau rela lapar demi memberikan makan untukku. Engkau rela kedinginan demi menyelimutiku. Itu semua engkau lakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang mulia di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memandikannya. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguyurkan air di atas jasad Fatimah dan kemudian melepas bajunya, diletakkan di atas jasad Fatimah agar baju tersebut pun juga dimakamkan bersama mayat Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk menggali liang lahatnya agar mayat itu diletakkan di situ. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Seraya beliau mengatakan, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Allahumma ighfir li ummi Fatimah wa wassi' 'alaiha mudkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli innaka arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan ibundanya, tapi Rasulullah mengajarkan dengan sabdanya, dengan perilakunya, bagaimana berbakti kepada seorang ibu. Karenanya, marilah kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena itulah salah satu jalan kita menuju surga. Fi qalbi Rasulullah, fi qalbi Rasulullah.
زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب، زاد في قلبي لهيبي واشتياقي.